Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Noob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Saya hadirkan kembali ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan perjuangannya menulis tesis ilmiah soal nasab Pahlawi, disampaikan pada khalayak lewat edukasi-edukasi, pencerahan-pencerahan yang notabene memang sudah saatnya untuk dilaksanakan kembali kepada ajaran leluhur, ajaran Wali Songo. Karena banyak sekali oknum-oknum yang memang sudah menyatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan di bumi Nusantara ini. Ini yang menyebabkan kemarahan terhadap Wali Songo di Indonesia, sehingga timbullah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Banyak hal yang perlu dikaji, dibenarkan, diluruskan terkait dengan sejarah-sejarah masa lalu yang memang akan ditenggelamkan, diganti dengan sejarah-sejarah alai zaman. Untuk lebih jelas, mari kita simak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Segala hilaf mohon maaf, NKRI harga mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut muridnya, murid dari murid namanya Imam Nawawi di abad ke-7, hanya makruh saja laki-laki mencukur jenggot. Artinya makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu artinya makruh menurut ulama. Bukan seperti orang yang ngaku cucu Nabi, makruh katanya kalau ditinggalkan kalau dikerjakan dosa. Luar biasa, orang yang dikira ulama tidak tahu pengertian makruh. Nah, kalau misalnya kita mengatakan ulama zaman dulu harus diikuti, berarti yang harus diikuti semuanya Imam Syafi'i. Berarti kita haram mencukur jenggot, harus dibiarkan kayak Ki Ukit begitu. Sedang saya ini jenggotnya arang-arang. Kalau dipanjangin lucu, kalau dikerok haram. Gimana urusannya? Maka saya memakai Imam Nawawi yang ngomong kalau nyukur jenggot hanya hukumnya makruh. Itu dalam fikih. Tapi dalam ilmu sejarah tidak boleh dicari murajih, tidak ada murajihnya. Yang dilihat adalah mana kitab yang lebih tua. Kitab yang lebih tua harus dijadikan patokan karena dia lebih dekat dengan peristiwa. Sesuatu yang lebih dekat dengan peristiwa diduga kuat, dia lebih siqah dalam meriwayatkan daripada kitab yang sudah beratus-ratus tahun seperti kitab-kitab Tabaqatul Khawas, Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jauharus Syafar, kitab Ar-Raudul Jali, itu sudah 600-700 tahun. Nah, ada ditemukan kitab yang lebih dekat dengan peristiwa, namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dikarang oleh orang yang siqah, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606. Dia mengarang kitab ini 579 Hijriah. Dibuka tadi seperti yang saya baca, bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Kalau di dalam kitab yang lebih dekat tidak ada, berarti berita yang ada di abad ke-10 ke-11 itu adalah berita hoak. Bagaimana kok ulama bisa menerima berita hoak? Ya karena ulama tidak maksum. Dia lagi ngarang kitab, lagi nulis silsilah, kemudian ada yang ngomong, kata Kiai Riyad, ini katanya Ki Ukit itu punya anaknya 4 bukan 3. Oh yang benar? Iya, karena yang ngomongnya Kiai Riyad orang soleh, saya husnudon, saya tambahin. Padahal ternyata tidak, Ki Ukit anaknya tetap 3. Bisa saja, apalagi kalau istrinya udah ngomong, kita udah percaya aja sama istri. Taunya istri kita itu adalah ngomongnya itu bukan berdasarkan daripada informasi yang benar, salah juga. Nah, kiai ama istrinya bisa dibohongin, ulama dulu juga bisa saja menerima informasi yang salah, karena yang maksum itu cuma Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas.
kalau Rasulullah dijaga oleh Allah dari menerima berita yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi ulama tidak ada jaminan. Kalau kita harus mengikuti ulama-ulama, apalagi sahabat, misalnya semua ucapannya harus diikuti, maka hari ini ulama-ulama ahli sunnah dosa semua karena tidak mengikuti ucapan Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad tidak dengan jasadnya. Nabi Muhammad itu ada bersama saya. Yang Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Tapi walaupun itu ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, karena riwayatnya dianggap oleh ulama-ulama kita itu tidak sahih, maka diabaikan. Mengambil riwayat-riwayat lain yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi ruh dan jasadnya Rasulullah. Betul apa tidak? Itu kalau kayak NUGL itu kan sulit, logikanya susah. Ini kalung emas, ngomongnya dibawa ke tukang emas, Pak, saya mau jual kalung emas saya 100 gram. Mana ini? Suratnya mana? Enggak ada Pak, hilang. Karena ini warisan dari bapak saya. Bapak saya warisan dari kakek saya. Oh begitu. Sebentar Pak ya, kita uji dulu. Ada labnya kan tukang emas Mak. Pas di lab, waduh Pak, ini bukan emas, ini tembaga. Gak bisa. Orang kata bapak saya ini emas, bapak saya yang dapat dari kakek saya ini emas. Nggak bisa. Bahasa bapak ini nggak percaya sama saya, nggak percaya sama bapak saya, nggak percaya sama kakek saya, nggak percaya sama buyut saya. Ini emas Pak, nggak bisa. Ini tembaga. Ini saya sudah lab. Di labnya ini bukan emas tapi tembaga. Ini Baklawi sudah dites Bu. 180 orang dites sudah di laboratorium, darahnya diperiksa, hasilnya bukan keturunan Nabi. 174 dari Yaman, 6 orang dari Indonesia tanpa nama. Kalau yang dari Yaman ini ada namanya semua. Ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Syihab, ada As-Segaf. Semuanya tidak terbukti keturunan Nabi berdasarkan penelitian dari Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Arikem dari Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya sudah tanya langsung, ketemu orangnya, betul mustahil ini sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah diperiksa. Kalau sudah diperiksa begini, ya susah. Di kitab juga enggak ada, diperiksa darahnya juga enggak nyambung. Mereka bukan turunan Nabi tapi keturunan Yahudi Khazar. Dari mana Yahudi Khazar? Yahudi yang dari Kaukasus. Ini menurut ulama DNA. Kalau saya hanya mengutip, saya cuma bisanya baca kitab begini-begini. Menurut kitab ini tidak ada. Menurut kitab Tahdhibul Ansab nanti di abad kelima juga tidak ada. Ubaidillah punya anak namanya Ahmad punya anak namanya Ubaidillah. Di kitab Al-Mazdi juga di abad kelima tidak ada. Di kitab Muntaqilatut Talibiyah juga tidak ada. Di kitab Syajarah Mubarakah tidak ada. Di kitab Al-Majdi, Al-Asili, Al-Sabatul Musan tidak ada. Lalu di abad 9 mereka ngaku, baru di kitab abad 9 dikarang kitabnya ada, karena ngakunya di abad itu. Setelahnya dikarang lagi, ada lagi. Nah Ustadz Idrus Romli ini bacanya yang kitab abad 10 ini yang sudah ada pengakuan. Ya ada di situ. Kata Ustadz Idrus Romli, karena ini sudah ditulis ulama, maka berarti ini sahih. Lah gimana cara berpikirnya? Orang sudah diperiksa, tembaga,
suratnya juga salah itu. Katanya belinya pada tahun 1800, kok suratnya surat tahun 2000. Kan tukang emasnya udah ganti. Betul kagak? Katanya belinya tahun 1800, tapi kok suratnya kok surat dari Pasar Sragen tahunnya 2024. Ya jelas ini ditolak. Ini emas lama Pak. Model begini mah model kerajaan Mataram. Masa iya ini toko emasnya toko emas sekarang? Berarti ini suratnya surat palsu, emasnya emas palsu. Ya saya ngomong begitu marah-marah. Saya dibilang dungu, saya dibilang goblok. Yang goblok siapa? Tapi saya nggak mau ngomongin dia dungu, nggak mau saya. Saya bukan mereka. Saya santri Nahdlatul Ulama asli. Tidak bisa mencaci orang. Kalau misalnya saya ngungkapin nasab ini, ngomong ini keturunan Yahudi, keturunan Yahudi kan sesuai dengan fakta itu bukan rasis. Menerangkan ini menurut peneliti turunnya Yahudi, bukan kita menghina orang Yahudi. Kalau dia ngomong dungu itu menghina, tapi saya santri Nahdlatul Ulama tidak mau menghina orang. Yang kita mau, kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan kitab, sesuai dengan yang diperiksa oleh para ahli. Kalau saya mau menyamakan dengan Nabi, Nabi juga dulu dihina, nggak mau saya. Walaupun ada miripnya. Nabi dulu disebutnya apa? Ketika mengatakan bahwa Allah itu Tuhan dan saya adalah Nabi, Al-Quran ini adalah kalamullah, Nabi Muhammad disebutnya sebagai Majnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila ilaihi dzikru innaka lamajnun. Hei Muhammad yang dikatanya didatangkan Quran, kamu sungguh gila. Nabi Muhammad aja dibilang gila. Ada lagi yang mengatakan innaka sahirun kadzab, orang yang tukang sihir, yang pendusta. Ada lagi yang mengatakan mashuro, orang yang kena sihir. Ada lagi yang mengatakan kahinin wala majnun, ini orang dukun dan gila. Itu kalau Nabi Muhammad. Kalau saya, katanya ngerasa sama dengan Nabi Muhammad. Enggak, ini lagi ngomong bahwa dulu juga Nabi Muhammad segitu mulianya. Orang-orang Arab mengenal Nabi Muhammad Al-Amin. Tapi kemudian ketika Nabi Muhammad membawa kebenaran, Nabi Muhammad dikatakan gila, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir, Nabi Muhammad dikatakan kena sihir, Nabi Muhammad dikatakan sebagai dukun. Itu tuh kira-kira ayat-ayatnya tadi. Saya nggak hafal ayat-ayatnya, tetapi kita sering membaca ayat-ayat itu. Innaka sahir, innaka la majnun, sahirun kadzab, bikahinin aw wala majnun dan sebagainya. Ini yang terjadi hari ini dan kita harus sabar, terutama PWI. Jangan sampai PWI marah-marah. PWI ini laskar daripada Wali Songo. Wali Songo itu dulu sangat mencintai kedamaian. Jadi kita jangan terpancing. Tapi bagi kita kedamaian itu ada batasnya. Apa batasnya? Kehormatan Nusantara. Kalau kita anggap Nusantara dalam bahaya, kedamaian sudah tidak bisa lagi kita lihat, tetapi kehormatan Nusantara akan kita pertahankan dengan tagihan, dengan balasan, dengan apapun yang harus dipertaruhkan. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Kalau kita tidak hari ini menengadahkan kepala kita, membusungkan dada, maka anak-anak kita
hanya akan menjadi budak-budak kepalsuan di masa yang akan datang. Dan kita tidak akan biarkan itu terjadi. Kita akan didik anak kita untuk menjadi orang-orang besar seperti yang ditulis oleh Joao de Barot, seperti yang ditulis oleh Tommy Pires, seperti yang ditulis oleh Diego de Couta, bahwa orang-orang Jawa adalah orang-orang yang mempunyai kehormatan tinggi, bermartabat tinggi. Kalau ada orang asing mencolek kepalanya sedikit, langsung dibunuh. Kalau ada orang asing berdiri lebih tinggi daripada orang Jawa, langsung dibunuh. Kalaulah kapal-kapal Portugis dijejerkan dengan kapal-kapal Jawa Tengah tahun 1500-an, mungkin yang dimaksud itu adalah kapal-kapal Demak, kapal-kapal Jepara. Maka kapal-kapal dari Portugis itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kapal-kapal orang Jawa sudah modern dan bentuknya besar sekali. Kelemahannya cuma satu, ditulis oleh Suma Oriental, karangan daripada Tommy Pires, bahwa kapal perang Jawa kalah cepat kalau lari. Kenapa? Kalau perang kan nggak perlu ngadu cepat. Kenapa itu tidak kalah lari? Karena kapal-kapal perang Jawa terlalu besar, sementara kapal-kapal Portugis ramping. Makanya Jawa dulu menguasai Malaka yang dikuasai Portugis. Portugis menguasai Aceh yang memerdekakan orang Jawa Tengah. Ratu Kalinyamat, Pangeran Sabrang Lor dan sebagainya, semuanya adalah keturunan orang-orang pemberani, orang-orang yang mulia. Kita cinta akan kedamaian, tapi kita cinta juga akan kemuliaan. Kedamaian dan kemuliaan harus bersatu untuk kita orang-orang Nusantara. Kalaulah kedamaian saja tapi tidak ada kemuliaan untuk orang-orang Nusantara, maka untuk mencapai kemuliaan orang-orang Nusantara itu kita siap terusik sedikit kedamaiannya, namun untuk kemuliaan yang lebih besar anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.